Satu perikop, satu hari. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini, dan bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus pernah marah di bait Allah. Dan kemudian dikatakan ia membalikkan meja-meja penukar uang, karena pada waktu itu terjadi jual beli di bait Allah. Sehingga dengan kisah ini, ada orang-orang Kristen kemudian coba mengartikannya di dalam konteks sekarang, sehingga melarang orang untuk melakukan basar atau kegiatan basar di gereja. Karena menurut mereka, Yesus melarang untuk melakukan jual beli, dan basar itu juga ada transaksi jual beli di sana, sehingga tidak boleh basar, mengadakan aksi dana di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, sesungguhnya yang dipersoalkan Yesus di dalam bagian ini bukan pada jual belinya. Karena ada kata sarang penyamun di sana. Di dalam ayat yang ke-13 bagian terakhir, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Berarti ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi di balik daripada jual beli ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu? Kenapa Tuhan sampai marah dan membalikkan meja-meja penukar uang pada waktu itu? Nah, Bapak Ibu, para imam-imam, mereka dikatakan berjual beli. Mereka sudah menyediakan binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Orang-orang Israel, mereka datang baik yang dari jauh dan yang dari dekat, mereka datang membawa korban mereka untuk dipersembahkan di bait Allah. Dan para imam-imam ini, mereka juga ada menjual binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika ada orang-orang yang datang dari luar, yang datang dari tempat yang jauh, datang mempersembahkan persembahan mereka di bait Allah, imam-imam ini punya tugas untuk memeriksa apakah binatang ini layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, karena imam-imam ini sudah punya niat jahat, mereka kemudian bisa memberikan label bahwa ini binatang tidak layak. Binatang ini cacat, tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga itulah yang memungkinkan mereka menawarkan binatang yang sudah mereka siapkan, binatang yang mereka jual. Dia jual kepada orang yang datang itu, yang sudah membawa, ternyata itu tidak layak karena menurut mereka itu sudah binatang yang cacat. Nah, ada suatu kong kali kong terjadi di sini. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah para imam-imam ini memberikan harga cukup tinggi. Berlipat-lipat keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan itu. Nah, ini artinya mereka sedang memeras orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, ketika penukaran uang juga,
Mereka juga ambil kesempatan di sana untuk mengambil keuntungan di dalam penukaran uang ketika orang datang ke bait Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan yang dilakukan oleh imam-imam pada waktu itu. Mereka bukannya menolong orang-orang yang datang mempersembahkan korban di bait Allah, tetapi justru mereka menggunakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka memeras orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Ini satu kejahatan di mata Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Karena ada penggunaan bait Allah, pelataran bait Allah pada waktu itu. Selain itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa pelataran bait Allah itu adalah, kalau kita membaca dalam doa Salomo ketika penabisan bait Allah, dia berdoa supaya ketika ada orang-orang bangsa-bangsa lain datang ke rumah Tuhan, karena itu pelataran itu dikhususkan bagi bangsa-bangsa lain, tempat untuk mereka datang berdoa. Nah Bapak Ibu, ini semua sudah penuh dengan tempat jual beli, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang-orang atau bangsa-bangsa lain untuk datang beribadah kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan marah kepada mereka. Mereka sudah merampas hak orang lain untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat dalam bagian ini, tidak hanya sekedar karena ada jual beli di sana, bukan itu yang menjadi persoalan utamanya, tetapi ada sesuatu yang begitu jahat di balik transaksi jual beli. Ada pemerasan di sana. Mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya, bukannya menolong orang yang datang ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang penting menjadi perhatian bagi kita. Bait Allah itu seharusnya kita gunakan untuk datang memuliakan Tuhan. Rumah Tuhan itu harusnya kita fungsikan sebagaimana mestinya untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi saya dan saudara. Kita benar-benar datang kepada Tuhan bukan dengan ada maksud lain, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Datang ke rumah Tuhan bukan untuk memeras orang lain, mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi datang ke rumah Tuhan, datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi penghambat untuk orang-orang datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.